suamiku yang pulangnya malam, dan aku ngerasa resah. Itu membuat aku tunggu di depan pintu, aku sedih banget dan aku nangis. Hai. Sesuai dengan janji gue di video sebelumnya, hari ini gue pengen ngebahas masalah apa aja sih yang akan timbul setelah kalian menikah. Ini sadar atau nggak sadar. Jadi menikah udah dari 2024. Sebelum menikah seminggu sekali kita tuh ketemuan. Itu pun tapi memang pas waktu itu dengan suamiku, kita bilang dia abang aja. Dulu pas waktu kita masih pacaran, memang aku itu selalu ketemu sama dia just sekedar pas waktu weekend doang kita ketemu. Tapi sebenarnya pas waktu di hari-hari itu kita lumayan banyak deep talk, banyak banget heart to heart talk. Kita banyak kayak saling mengenal, saling membuka diri. Oleh sebab itu makanya meskipun kita ketemunya jarang, tapi kita banyak berbicara, kita banyak komunikasi. Ini pas waktu pacaran itu memang nggak terlalu banyak masalah yang timbul, tapi setelah sudah married dan kita mulai tinggal bareng, salah satu ini masalah yang dari aku timbul adalah ketika pas waktu dia itu ada heshik namanya. Heshik itu adalah makan-makan sama kantornya, ya kan? Nah, ketika dia makan-makan sama kantornya, memang aku tuh nggak tahu bahwa culture Korea itu ketika makan-makan itu memang pulangnya itu memang agak malam. Jadi pas waktu itu bisa jam 12-an, jam setengah 1 kayak gitu. Aku di rumah, ketika aku di Indonesia, aku tuh memang ada jam malam. Jadi udah jam 9, jam 10 itu adalah jam malam aku. Jadi kalau misalnya udah lewat dari jam 9 atau jam 10, aku tuh pasti ditanyain. Meskipun aku sudah di Beijing, sudah begitu lama di Beijing, sudah 12 tahun di Beijing, tapi ketika aku pulang ke Indonesia dan aku tinggal di rumah, itu memang selalu ada jam malam dan aku juga ditanyain gitu sama mereka. Nah, jadi ketika di sini dengan culture yang baru, jujur awalnya aku pikir tidak terbiasa dengan culture ini. Aku tidak terbiasa dengan suamiku yang pulangnya malam kalau misalnya dia itu ada makan-makan gitu. Itu yang akhirnya awal-awal itu membuat aku kesepian. Dan juga ada sedikit kayak masalah-masalah yang timbul di situ. Karena mungkin perbedaan culture yang tadi aku bilang, aku itu ada jam malam dan keluarga aku tuh selalu khawatir kalau misalnya aku di luar sampai terlalu malam dan aku harus kayak kabarin mereka. Tapi pas waktu awal karena dua orang yang berbeda dan dua culture yang berbeda, aku tuh pas waktu itu aku ngerasa kesepian. Pas waktu si abang belum pulang, aku pun gak bisa tidur. Dan aku ngerasa resah gitu di dalam hati. Dan setelah ini semua ya, jadi ini berlanjut kayak gitu. Dan akhirnya itu membuat problem gitu di antara kita. Aku pun bingung, aku pun ngerasa sedih gitu. Kenapa aku kayak ditinggalin gitu sampai malam-malam. Dalam hati aku sedih. Aku bahkan pernah kayak pulang, aku kayak nangis. Tiba-tiba aja aku nangis out of nowhere. Dan setelah itu kita coba untuk berdiskusi. Si abang juga kayak kasih tahu aku bagaimana culture Korea kayak gitu. Terkadang itu tidak mungkin untuk, maksudnya jelas pulang itu misalnya jam 8 atau jam 9 gitu. Terkadang itu ketika dia ketemu sama temennya ya kemungkinan bisa jam 10 atau jam 11 gitu baru pulang. Setelah ini menurut aku sih wajar ya. Jadi setelah kita juga banyak berdiskusi tentang, oh iya kamu kalau misalnya kayak keluar kamu kasihin ke aku gitu, tentang komunikasi seperti itu. Kita cari titik tengahnya itu di mana. Di dalam proses-proses itu adalah tipe orang yang selalu, misalnya aku punya masalah, aku ngerasa sedih, aku ngerasa down, aku ngerasa misalnya berharga, atau aku ngerasa tiba-tiba aku insecure gitu. Aku tuh selalu orangnya tuh selalu cek gitu ke dalam diri aku ini kenapa ya gitu, melalui meditasi, melalui berdoa gitu ya. Jadi meditasi aku ini adalah berdoa sebenarnya. Cara macam-macam meditasi itu kan banyak. Nah, cara aku adalah berdoa. Jadi aku selalu tanya sama Tuhan, maksudnya aku ini kenapa ya gitu, aku ini kenapa, ada apa dengan aku. Nah, jadi ada satu malam ketika dia belum pulang, tiba-tiba tuh aku seperti kayak dibukakan oleh diriku sendiri dan juga mungkin Tuhan ya. Itu tentang masa kecil aku yang ketika aku tidur itu tuh aku harus selalu bersama papa. Papa itu harus selalu di samping aku. Ketika papa itu nggak ada, aku yang berumur 7 tahun, aku selalu nangis. Aku selalu cari papa, dan aku selalu turun ke bawah. Jadi kamar aku di lantai 2, aku harus turun ke bawah.
Aku cari papa, aku kayak tarik lagi papaku untuk di sebelahku, baru aku bisa tidur. Itu setiap kali seperti itu. Nah, ada satu malam, aku cari papa, aku cari ke bawah, papa nggak ada. Aku ngeliat keluar, papa nggak ada. Lalu aku tungguin papa itu di depan pintu. Aku sedih banget dan aku nangis di depan pintu itu. Jadi aku tungguin papa di depan pintu sampai ya mungkin setengah jam sampai 1 jam, papa nggak pulang. Terus udah gitu papa belum pulang waktu malam-malam, mungkin dia pergi ketemu temennya. Setelah itu aku ke dalam, aku nangis sendirian lagi, aku tungguin papa dan papa nggak kunjung pulang. Nah, jadi trauma masa kecil atau luka masa kecil itu, meskipun itu terjadi cuma sehari dan cuma sekali, pas waktu aku duduk nangis itu, mungkin sekali atau 2 kali, tapi itu sangat membekas di hati seorang anak kecil, yaitu aku waktu itu. Nah, apa yang aku rasakan ketika aku setelah dari pernikahan ini ya, meskipun banyak orang yang bilang, oh beda culture itu pernikahan itu akan semakin sulit, oh beda negara pernikahan itu semakin sulit. Tapi buat aku memang levelnya itu jauh lebih sulit ya kan, karena ada perbedaan culture dan perbedaan bahasa. Cuma lagi sebenarnya yang tersulit adalah ketika kita itu masuk dunia pernikahan dan kita itu masih membawa beban masa lalu. Jadi buat aku ini yang paling sulit. Ini juga salah satu proses aku dimana setelah aku masuk ke dalam pernikahan, seakan-akan Tuhan itu banyak banget membuka masa lalu aku dan luka-luka lama aku yang aku harus berproses dalam diri aku. Aku harus banyak menyembuhkan luka masa kecil itu, aku harus banyak menyembuhkan kesepian dalam masa kecil aku itu. Kalau ditanya saat ini, oh bagaimana kamu gitu kan, apakah kamu masih sedih papa mama kamu meninggal, kamu kasihan ya. Sebenarnya untuk sedih atau nggak sedih itu jujur udah enggak, karena udah lama banget. Tapi buat aku, karena aku ditinggal oleh orang tua itu jauh ketika aku masih 12 tahun, buat aku trauma masa kecil itu, trauma ditinggalkan dan juga kesepian, apalagi aku adalah anak tunggal, itu yang masih membekas. Kesepian itu yang jujur pas waktu itu aku harus jujur sama diriku sendiri bahwa aku adalah orang yang kesepian. Meskipun aku ekstrovert, meskipun aku punya banyak teman, aku punya banyak teman dekat, keluarga besarku adalah keluarga besar yang kompak, tapi ada satu kesepian yang ada di dalam diriku yang aku memang harus admit bahwa aku kesepian, aku adalah orang yang ditinggalkan, ada luka-luka seperti itu yang aku harus dan aku harus keluar gitu dari trauma dan dari luka seperti itu. Nah, jadi dari video hari ini aku cuma pengen kasih tahu bahwa ketika nanti kalian masuk ke dalam dunia pernikahan, apa yang kalian akan lawan ya, bukan pasangan kalian, tapi yang kalian harus lawan adalah beban masa-masa kecil itu, trauma-trauma masa kecil itu yang kalian tuh harus hadapi kayak gitu. Nah, banyak banget orang-orang yang mungkin nggak sadar bahwa ada banyak banget beban masa kecil yang mereka bawa. Si A bawa beban masa kecil, si B bawa beban masa kecil, dan dua-duanya ini nggak sadar sampai akhirnya ribut, ujung-ujungnya cerai seperti itu. Makanya buat aku sangat suka sekali psikologi, aku sangat suka sekali untuk mengenal kedalaman manusia dan juga tentang trauma, tentang hati, seperti itu. Nah, jadi ini aja yang aku pengen kasih tahu ke kalian. Jangan lupa untuk banyak-banyak self recheck, dan untuk video selanjutnya kalian pengen tanya apa tentang dari seputar video hari ini, jangan lupa tulis di komen dan juga share video ini. Kalian ngerasa video ini memang manfaat ya untuk teman-teman, untuk saudara, untuk adik, untuk orang tua bahkan, kalian boleh share video ini. Dan juga jangan lupa untuk tulis komen apa yang kalian pikirkan dan juga apa yang kalian mau tanyakan sama saya. Jadi nextnya semoga saya bisa memberikan informasi-informasi dan juga menjawab dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Oke, cukup sekian untuk video hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, follow untuk semua my YouTube channel dan juga my Instagram channel dan juga my TikTok channel, semua di Cica in Seoul. Cica in Seoul. Oke, jadi segini dulu video saya. Bye bye.